Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para siswa dan siswi kelas 6, kembali kita berjumpa di semester 2. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu dan pastinya tetap semangat. Baik, di awal semester 2 kita akan membahas pelajaran fikih bab 4 tentang jual beli Islami. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca doa hendak belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua dan kita bisa memahaminya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, silakan diperhatikan slide-nya. Pak Rohim akan menjelaskan materi tentang jual beli Islami. Saya yakin kalian sudah mempraktekkan jual beli. Nah, mungkin jual belinya sebatas yang kecil sifatnya. Karena kalau yang besar itu ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Ya, kita bahas materi berikutnya. Nah, pengertian jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta benda lain yang bermanfaat dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan penggantinya melalui cara-cara yang dibolehkan Islam. Jadi intinya jual beli itu pertukaran harta, pertukaran barang dengan barang bisa, pertukaran barang dengan uang. Biasanya yang kita lakukan jual beli itu pertukaran barang dengan uang. Kita beli buku, kita ganti dengan uang. Bisa juga sebenarnya kita beli buku, kita ganti dengan pulpen selama ada kesepakatan atau dikenal dengan istilah barter, pertukaran barang. Itu pun boleh, yang penting harus saling merelakan, ada kesepakatan. Tapi biasanya kita jual beli itu dengan uang. Kita beli pulpen dengan uang, kita tukar buku dengan uang. Nah, kemudian dalil tentang jual beli ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Di situ salah. Yang benar Al-Baqarah ayat 275. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu hukumnya halal, boleh. Ya, halal artinya boleh atau mubah, halal. Silakan kalian melakukan jual beli karena jual beli itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak boleh riba, ada unsur kecurangan. Nah, kalau ada unsur kecurangan atau riba, menambahkan atau mengurangi takaran, maka itu haram. Berikutnya, rukun jual beli. Ya, jadi jual beli itu ada rukunnya, ada syaratnya. Yang pertama, rukun jual beli ada 5, yaitu penjual, ada penjual. Kemudian yang kedua ada pembeli. Yang ketiga ada barang yang dijual. Yang keempat ada akad jual beli, yaitu ijab qabul. Ijab penyerahan, kabul penerimaan. Ijab misalkan ucapan dari pedagang bahwa ia bermaksud menjual barangnya dengan harga tertentu. Ini saya punya buku, saya jual kepada kamu dengan harga 2.000 per buah. Itu namanya ijab. Ada lagi kabul. Ini dalam jual beli ya, kabul. Kabul itu adalah ucapan pembeli bahwa ia setuju untuk membeli barang tersebut dengan harga yang disepakati. Kalau tadi contohnya buku dijual dengan harga 2.000, maka ya saya setuju dengan harga buku tersebut dan saya siap membelinya. Itu namanya kabul. Nah, kemudian rukun jual beli yang kelima adalah kerelaan kedua pihak. Kerelaan penjual dan pembeli, dia harus saling merelakan, harus saling meridhoi. Nggak ada unsur paksaan, harus saling ridho.
Kalau ada paksaan maka jual beli nggak sah. Berikutnya syarat sah jual beli. Nah, ini pertama syarat penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus berakal, harus mempunyai akal. Tidak boleh orang gila. Orang gila tidak sah melakukan jual beli karena akalnya terganggu. Orang mabuk pun sebenarnya juga nggak boleh jual beli karena sedang mabuk, akalnya terganggu. Jadi harus berakal, normal. Orang normal berakal. Yang kedua, kemauan sendiri. Harus kemauan sendiri, nggak ada paksaan. Ayo beli ini, kalau enggak awas. Nah, itu nggak boleh, nggak sah. Jadi harus kemauan sendiri, nggak ada paksaan, nggak ada yang meneror, nggak ada paksaan. Yang ketiga, tidak boros. Ya, tidak boros, mentang-mentang duit banyak, buku sebanyak-banyaknya dibeli, ya, sampai susah menyimpannya, itu nggak boleh. Jadi secukupnya, ya, nggak boleh boros, nggak boleh semaunya. Yang keempat, balik dewasa. Harus dewasa saat jual beli itu. Dewasa jika barangnya besar. Motor itu nggak boleh anak kecil jual beli motor. Anak kecil boleh jual beli kalau barangnya kecil, kayak buku, pensil, alat tulis masih boleh. Makanan, minuman masih boleh. Tapi kalau sifatnya sudah besar, jutaan, bahkan puluhan juta ke atas, ratusan juta, rumah, itu nggak boleh, ya. Jadi harus orang dewasa. Berikutnya, syarat uang dan barang yang diperjualbelikan. Uang pun ada syaratnya, barang pun juga ada syaratnya. Apa saja syaratnya? Pertama, ya suci. Jadi barang itu suci, harus suci. Nggak boleh barang yang haram. Ya. Nah, narkoba nggak boleh dijual belikan karena barangnya haram, dilarang dalam Islam. Bahkan dalam negara pun nggak boleh juga. Minuman keras, bir, nah, dan yang lainnya pun nggak boleh, ya, karena haram. Jadi harus barang yang halal, suci. Yang kedua, bermanfaat. Barang itu harus bermanfaat. Buku kita beli ada manfaatnya buat belajar, buat nulis. Yang ketiga, barang milik sendiri. Barang itu harus barang milik sendiri yang kita perjualbelikan. Boleh barang orang lain tapi dengan seizinnya, boleh juga. Kalau dengan izin, barang orang lain kita jual harus dengan izinnya, itu pun masih boleh. Nggak boleh barang orang lain kita jual tanpa seizin, yang namanya mencuri. Jadi harus barang milik sendiri yang kita jual. Yang keempat, jelas. Barang itu harus jelas, kelihatan, nampak ada barangnya. Kalau barang yang nggak ada, barang gaib, nah itu nggak boleh diperjualbelikan. Nah, anak, mungkin materi fikih yang dapat Bapak sampaikan cukup ya tentang jual beli Islami. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Dan sekarang tugas kalian nih sebenarnya gampang. Kalian cukup membuat kesimpulan. Tulislah di buku, tulis kalian kesimpulan dari materi di atas. Cukup kamu simpulkan, nggak usah banyak-banyak kesimpulannya. Namanya kesimpulan yang penting-penting aja. Kemudian kirim tugas kalian lewat link yang Pak Rohim berikan seperti biasa, link tugas fikih nanti Pak Rohim berikan di grup, ya. Selamat mengerjakan dan semoga sukses, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.